Ya, karena aku udah masuk sesiku ya. Jadi di sini aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan sesuai judul dari poster kita akan belajar PKPM. PKPM ini apa? Ya, PKPM ini merupakan pengetahuan kuantitatif dan juga penalaran matematika. Nah, di sini kita udah dari tim panitia udah menyiapkan beberapa soal yang mau kita bahas. Kurang lebih di sini akan ada 15 soal dan juga nanti setiap soal akan ada sedikit review materi sebelum kita mengerjakan soal. Nah, bagi teman-teman yang agar aku pernah mendengar suatu apa ya istilahnya pepatah atau syair atau hadis gitu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, teman-teman boleh banget jika mau mencatat bisa dikeluarkan alat tulisnya. Ikut turut mencatat apa yang mau dibahas. Oke, di sini ada dua file. Dua file di sini, sebenarnya ini file umum. Kemudian ini file yang akan ada coret-coretannya. Di sini sectionku kelihatan nggak? Cek, cek. Oh ya, oke, terima kasih Mas Bani. Waduh. Itu soal UTBK asli nggak, Kak? Di sini akan ada tim panitia yang menyusun. Jadi nanti bisa tanya tim panitia. Insya Allah antara asli atau setara UTBK. Oke, daripada berlama-lama langsung kita bahas ya. Untuk nomor satu nih, apabila teman-teman sudah siap. Jadi nomor satu, pertanyaannya berikut bilangan yang habis dibagi tiga. Beri centang pada jawaban yang benar. Di sini ada 5 jawaban, 5 pilihan jawaban. Nah, gimana sih eh, cara mengerjakan soal yang seperti ini? Jadi ada satu tips teman-teman, kan apabila kita menghitung untuk satuan atau puluhan, untuk dibagi tiga kan mudah. Misal contoh, 7 apakah bisa dibagi tiga? Dibagi tiga itu kan artinya kan eh, 7 modulo 3. Modulo itu apa? Modulo itu sisa bagi jadi oke, sedikit sedikit aku juga terangin. Jadi dibagi tiga artinya 7 dibagi tiga itu adalah 2 sisa satu. Nah, sisanya ini yang dimaksud oleh habis dibagi tiga. Apabila sisanya nol, dia hasilnya adalah bisa dibagi tiga. Jadi bilangan yang habis dibagi tiga, triknya adalah apabila jumlah digit bilangan tersebut jika ditotal itu juga habis dibagi tiga. Aku tulis bentar ya, jumlah digit. Karena di sini soalnya banyak, jadi aku kasihnya langsung tips cara ngerjain cepatnya. Jumlah digitnya habis. Ini bisa kebaca nggak teman-teman sekalian? Atau tulisanku kurang jelas? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, oke, kita langsung ke angka 1101. Kita tahu bahwa 1101 ini jumlah digitnya ada 4. Kalau kita mau ngecek itu bilangan habis dibagi 3, cukup kita jumlahkan angka-angka ini apakah habis dibagi 3. 1101. Kita jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Apakah 3 habis dibagi 3? Atau apakah 3 modulo 3 sama dengan 0? Jawabannya adalah benar. Maka untuk 1101 kita temukan bahwa
bilangan ini habis dibagi 3. Kemudian jangan habis selesai sampai situ, karena ini dimintanya beri centang pada jawaban yang benar, bukan pilih salah satu. Jadi kita harus ngecek juga untuk 2560. Untuk 2560, kita cek juga apakah bilangan tersebut habis dibagi 3. Caranya kita jumlahkan digit-digitnya. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 0. Hasilnya adalah 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6 adalah 13. Nah, apakah 13 habis dibagi 3 atau 13 modulo 3 sama dengan 0? Salah. Jadi, untuk 2560 ini tidak habis dibagi 3. Kemudian untuk 762, sekarang kita cek. Jadi kita akan ngecek ini sampai bawah. Sesuai dengan teorema awal. Oke, untuk teorema mungkin aku kasih kotaknya, kotak biru. Pencet. Jadi merah. Ya, maaf agak jelek ya teman-teman. Nanti kalau misal udah selesai aku rapiin deh. Nah, ya 762 kita akan cek apakah 762 habis dibagi 3. Maka kita tambahkan 7 tambah 6 tambah sama dengan 7 tambah 6 adalah 13 tambah 2 adalah 15. Apakah 15 dibagi 3 adalah 0, atau apakah 15 habis dibagi 3 adalah benar? Maka untuk 762 kita juga beri centang. Oke, untuk selanjutnya untuk 5142. 5142 sama 5 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 5 tambah 1 6 tambah 4 10 tambah 2 12. Nah, ini sama ya, 12 bagi 3 sama dengan 0 kan benar. Maka 5142 juga habis dibagi 3. Kemudian kita ke yang terakhir 9983. Caranya sama, 9 tambah 9 tambah 8 tambah 3. 9 tambah 9, 18 tambah 8, 26 tambah 3, 29. Nah, apakah 29 modulo 3 sama dengan 0? Jawabannya benar. Salah. Sorry, enggak ya teman-teman. Karena dia kan bersisa 2. Salah. Berarti jawabannya benar adalah 1101, 762, sama 5142. Nah, berikut untuk nomor 1. Apabila mungkin teman-teman ada ingin yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Aku kembali ke MC, aku izin konfigurasi Pentair sebentar. Oke, baik. Terima kasih atas Kak Hafiz pemaparan nomor satunya. Nih bagi teman-teman yang masih bingung, boleh langsung raise hand atau langsung chat di chat Zoom aja ya. Jika nggak ada, mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya, Kak. Oke, siap-siap. Oke, belum ada ya. Mungkin untuk nomor 1 masih bisa lah ya dipahami. Kemudian, ya, Keluarga besarnya ada. bentar.
Oke, masuk pertanyaan dari Lili nih, Kak. Itu caranya cuma buat bilangan 3 habis dibagi 3, Kak. Oke, untuk Lili, iya, untuk cara ini itu berlaku hanya untuk bilangan yang habis dibagi 3. Untuk bilangan yang habis dibagi 2, 4, 5, 7, 6 itu beda lagi caranya. Mungkin aku izin kasih source buat belajar aja kali ya. Boleh nggak? Jadi kalau misalnya aku jelaskan di sini nanti akan terlalu panjang gitu. Boleh, boleh, Kak. Ya, jadi ini dari Kuiper, Oke. bilangan yang habis dibagi. Jadi ada banyak versi. Nah, oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan langsung aja kali ya nomor 2. Ya, silakan, Kak. Oke, untuk nomor 2 adalah barisan bilangan. Jadi diberikan barisan bilangan seperti berikut. 0,23, 10 per 15, 12 per 20, dan 55%. Jika barisan tersebut diurut secara terurut dari suku terbesar, maka barisannya menjadi, nah di sini eh, kita itu punya beberapa angka dalam satu barisan. Yang diminta dalam soal adalah bagaimana cara kita mengurutkan dari suku yang terbesar. Nah, cara atau ide dari mengerjakan ini adalah, ini kan bentuknya beda-beda. Di sini kita bentuknya desimal, di sini kita bentuknya pecahan, di sini pecahan, di sini persen. Nah, untuk penjakan nomor 2, tipsnya adalah tipsnya ganti warna deh. Warna apa ya? Warna biru. Jadi tips untuk mengerjakan nomor 2 yaitu ubah dalam satu bentuk yang sama. Jadi di sini kita ada 3 pilihan. Mau bentuk pecahan, desimal, atau persen. Nah, untuk tips lagi, untuk yang mudah, itu sebenarnya kita ubah dalam bentuk desimal. Mudahnya, dalam bentuk desimal. Nah, di sini kan ada 4 angka yang sudah berbentuk desimal, tentu suku pertama. Di sini kita convert dulu ya. Untuk 0,23, ntar ini jadi ini lagi. Untuk 0,23 ini kan tetap. Kemudian untuk 10 per 15, cara mengubah ke bentuk desimal gimana? Kan ini bukan penyebut yang eh, kelipatan 100 ya. Nah, tipsnya adalah kita, aduh, aku mohon maaf agak lupa sebutannya, tapi kita sederhanakan terlebih dahulu. 10 per 15 ini kan sama dengan bisa dibagi 5 ya, dua-duanya. Ini dibagi 5 adalah 2, 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi 10 15 setara dengan 2 per 3. Nah, ini teman-teman, kalau aku tidak salah ingat, itu 2 per 3 itu setara dengan 0,667. Jadi ada bilangan-bilangan yang memang penyebutnya itu bukan kelipatan 10 atau 100 atau desimal, tapi itu bisa dilakukan secara pendekatan. Untuk angka-angkanya ada banyak ya. Bisa dicari gitu. Atau enggak 2 per 3 ini kan pendekatannya 2 per 3 itu seperti 3 dikali 33, kemudian 2 kali 2, 33. Jadi 66,7, atau kita bisa peroleh 0,66%. Kemudian untuk 12 per 20, ini angkanya mudah ya, kita bisa ubah jadi
berapa berarti? 12 per 20. 12 dikali 5 kan 60. 12 dikali 5 per 20 dikali 5 sama dengan 60 per 100. Sini bisa dibagi 6. Sorry. Sama dengan 0,6. Kemudian untuk 55%, itu kita sudah ketahui bahwa persen adalah 0,55. Nah, karena ini sudah dalam satu bentuk ya, 0,23, 0,667, 0,6, 0,55. Kita bisa mengurutkan dengan dari yang terbesar menuju yang kecil. Jadi urutannya adalah 0,667. Sorry, jangan 0,667. Kita pakai 10 per 15, yang paling gede. Kemudian 12 per 20. Kemudian 55%. Dan yang terakhir, Hafiz, maaf sebelumnya. Ini ada yang bilang katanya kalau pakai pen warna kuning kurang kelihatan, Kak. Mungkin bisa oh, diganti warnanya. oke, terima kasih atas sarannya. Saya ganti warna apa ya? Ada saran mungkin teman-teman mau pakai warna apa? Hijau kali ya? Mungkin bisa pakai merah tuh, Kak, biar ngejreng. Pakai merah ya? Oke, boleh. Sorry. Aku harus tulis ulang. Oke, aku tulis secara singkat ya. 0,23. Ini 10 per 15. Itu setara dengan 0,667. Kemudian untuk 12 per 20 itu setara dengan 0,6. Untuk 55%, makin jelek tulisannya. Itu setara dengan 0,55. Ini udah kelihatan ya. Jadi jawabannya benar adalah 10 per 15. 12 per 20. 55%. Dan berapa yang terakhir? 0,23. Atau jawabannya adalah yang D. Oke. Ini untuk nomor 2. Apakah cukup bisa dimengerti teman-teman? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari Lili, Kak. Gimana kalau misalkan penyebutannya bukan kelipatan 10, terus nggak bisa disederhanain juga? Gimana? Oke. Gimana kalau misalkan penyebutnya bukan kelipatan 100 terus nggak bisa disederhanain juga? Ya mungkin ini ke salah satu tips ya dari adikku. Jadi kalau misal memang tidak bisa di kelipatan 100, jadi kita menyeleksi dari sini. Menyeleksinya dari jawaban sini. Apabila jawaban sini itu udah ada yang kontradiksi, otomatis itu bukan jawabannya. Itu salah satu tipsnya. Misal A, kita kan nggak tahu 10 per 15
dengan salah. Berarti sih kita kan nggak tahu 12/20 sama 10/15 itu gedean mana. Nah, cara membandingkannya gimana? Cara membandingkannya adalah 12/20 banding 10/15. Nah, kita ini sebenarnya disederhanakan lebih enak ya. Aku contohin buat yang ya udah deh, ini dulu. Jadi tipsnya kita tuh mengkalikan ini dengan ini. Kita cara untuk membandingkannya. Jadi kita nggak membandingkannya, kita tidak menyamakan semuanya, tapi kita membandingkan satu-satu dari sini. Apabila ada yang kontradiksi, maka pasti bukan itu jawabannya. Misal yang kontradiksi kan dari minta skuter besar. Apakah ini lebih gede dari ini? Kita kalikan 15 kali 12 itu kan berapa ya? 15 kali 12. 30, 15. 180. Nah, ini tuh setara dengan 180 dibanding dengan 20 kali 10, itu kan 200. Nah, 180 sama 200 kan relasinya kan lebih kecil. Nah, berarti di sini 12/20 sama 10/15 itu lebih kecil daripada 12/20 itu lebih kecil daripada 10/15. Otomatis karena diminta suku terbesar, maka otomatis ini udah salah. Otomatis ini jawaban yang salah. Jadi kiranya kita mencari yang kontradiktif. Ini kontradiktif, terus di sini juga kontradiktif. Ini kontradiktif. Ini juga kontradiktif kok. Benar dong. Kalau saya ini dan ini juga kontradiktif. Kan 55% banding 60%. Jadi ini juga salah. Gitu. Jadi tips dan triknya kurang lebih seperti itu. Kita mencari, mengeliminasi dari pilihan jawaban. Nah, kepada Lili, apakah bisa dimengerti? Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Hafiz. Untuk Kak Lili, gimana? Apakah dari Kak Hafiz bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke soal yang ketiga, Kak. Ya. Ada saran nih, Kak, dari teman-teman lainnya buat pakai pen warna biru aja, Kak. Oh, mau pakai warna biru? Ya. Oke, boleh deh. Oke. Ya, terima Silakan kasih Kak sarannya, Hafiz. teman-teman. Bentar. Nomor 3 mana? Ini nomor 3 ya? Ini nomor 1. Nah, ini nomor 3. Jadi kita sesuai teman-teman. Jadi kita akan pakai pen warna biru. Jadi untuk nomor 3, materinya terkait operasi bilangan. Operasi dalam suatu bilangan secara normal itu ada berapa ya? Ada banyak sih. Plus, minus, kali, bagi, kuadrat. Enggak sih, kuadrat bukan suatu operasi. Operasi kali. Ya. Kemudian di sini diberikan suatu operasi baru, di mana definisinya adalah seperti ini. A kotak B sama dengan A pangkat A tambah B. Begitu juga dengan A bulat titik B. Nah, kita diberikan dua premis, P dan Q. Bagaimana relasi P dan Q? Pada intinya gitu. Nah, kita diberikan P adalah untuk P. Kak Hafiz boleh pakai biru tua nggak, Kak? Boleh. Boleh. Banyak request. Oke deh. Sorry, aku tidak peka. Ya, terima kasih atas saran-sarannya. Di sini P adalah 2 kotak 2. Di mana 2 kotak 2 itu didefinisikan sebagai 2 dipangkatin dengan 2 tambah 2. Atau di sini setara dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan sebenarnya
Pengertian dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, 2 pangkat 4 setara dengan di sini 16. Nah, ini untuk P. Terus bagaimana dengan yang Q? Kita operasikan saja dengan operasi yang ada di Q. Untuk Q, 1 bulat, 4 bulat, 2. Oh iya, karena ini operasinya di matematika, maka kita juga tetap menggunakan hukum matematika yang berlaku. Hukum apa itu? Yaitu hukum di mana kurung dikerjakan duluan atau prioritasnya lebih tinggi. Jadi di sini kita kerjakan 4 bulat 2 dulu, yang artinya ini didefinisikan fungsi satu-satu, di mana ketika A-nya ganjil kita menggunakan fungsi yang ini, ketika A-nya genap kita menggunakan fungsi yang ini. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini 4 itu sebagai A, 2 sebagai B. Maka A di sini adalah genap, kita akan menggunakan yang ini. A tambah B dibagi 2. Berarti 1 dioperasikan dengan bulat dalam kurung 4 tambah 2 dibagi dengan 2. Di sini nah, 1 di bulat 4 bagi plus 2 bagi 2 itu adalah 6/2 atau 3. ya 3. Nah, ini kan ada operasi baru lagi nih. Kita masukkan ke sini lagi. Kata Raya, bagusan makanya sokok. Ini nanti ganti-ganti deh tiap soal. Sesuai request kalian. Nah, kita balik ke definisi yang awal tadi. Apabila A bulat B, dia akan bernilai 2A plus B ketika A-nya ganjil dan A plus B berdua ketika A-nya genap. Di sini kita tahu bahwa A di sini adalah 1. Apa? A, ini B. Berarti kita akan menggunakan fungsi yang atas di ketika, yaitu 2A plus B. Yaitu 2 dikali 1 ditambah 3. 2 kali 1 adalah 2, tambah 3 adalah 5. Jadi, P ini adalah 16, I adalah 5. Maka relasi P dan Q di sini adalah kok 15 nih. Relasi sorry. Sepertinya Adobe-ku tertutup. Aku kembalikan ke SC sebentar, izin. Oke, teman-teman, karena sepertinya koneksinya Kak Hafiz kurang baik. Jadi gimana nih persiapan teman-teman buat UTBK ini? Apakah udah cukup banget atau kalian ngerasa masih kurang nih? Boleh nih kita interaksi lagi di Zoom. Sesekali sambil Kak Hafiz. Wah, sangat ready. Wah, mantap. Di Pangkaran nih auto PKPM-nya skornya 1000 nih. Amin. Waduh, kurang banget. Oke, teman-teman. Gimana nih dari pemaparan Kak Hafiz sebelumnya? Apakah teman-teman udah mulai mengerti, paham sedikit-sedikit? Oke. Wih, mantap Kak Hafiz katanya. Wih, paham semua. Oke. Udah aman nggak?
Udah aman? Ya. Oke, kalau udah aman bisa kita langsung mulai lagi ya, teman-teman. Nah, ini udah kelihatan belum? Mungkin ada yang belum kesimpan ya, Dan? Sudah, Kak, sudah. Ya, sudah ya. Jadi aku kerjain cepat lagi. 1, 2, 4, 2. Berarti kan 1, 2, 4 itu berapa? Di sini akan bagi per 2 ya. Jadi 4 plus 2 per 2. Itu 1 bulat. Kak Hafiz, mohon maaf suaranya kurang kedengeran, Kak. Oh, sorry. Gini kedengeran. Ya, baru kedengeran jelas. Ya, ini aku tulis ulang lagi ya. Karena tadi udah aku tulis. 1 bulat 3 itu berarti 2 kali 1 plus 3 sama dengan 5. Ini ada di definisi atas ya teman-teman. Aku cuma nulis ulang karena tadi kehapus. Jadi P ini setara 16. Q setara dengan 5. Relasi P dan Q diisi dengan kurang dari. Maka ya, udah untuk nomor 3 ini. Untuk nomor 3, apakah cukup dimengerti? Nah, gimana nih teman-teman? Eh. Buat nomor 3 ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Kak, iya. kata Ito ada yang kebalik. Iya, kembali ke relasinya. Terima kasih, Ya. Tita. Kamu lebih fokus dari aku. Oke, baik teman-teman, apakah sudah jelas? Kalau udah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya aja, Kak. Oke, soal nomor berikutnya. Kita akan sedikit cepat ini. Oke, lanjut nomor 4. Semoga tidak akan ada apa-apa. Oke. Jadi di sini ada dasar fungsi. Jadi kita ada bilangan dan barisan. Untuk sekarang ada dasar fungsi. Jadi pada singkatnya, fungsi pengertiannya yaitu, aku kasih warna apa ya? Warna oranye untuk teori. Fungsi itu di mana dia ada sebuah domain X. Kemudian ada range bernama Y atau hasil. Dan ada proses. Prosesnya ini disebut fx. Nah, jadi singkatnya fungsi itu mengubah X menjadi Y. Mengubah X menjadi Y dengan proses tertentu. Dengan syarat satu nilai X untuk satu Y. Jadi disebut fungsi apabila satu X ini berlaku untuk satu Y. Tapi Y itu boleh X 2X itu boleh untuk satu Y. Misal ini dengan ini. Tapi 2Y nggak boleh 1X. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, untuk di sini kita diberikan fungsi X itu adalah 3 fungsi ini dengan domainnya adalah ini. Nah, ini maknanya apa sih teman-teman? Ini maknanya adalah yang di sini itu adalah domain. Dan di sini adalah proses atau fungsi. Ada range ya. Nah, karena tadi pengertiannya fungsi adalah mengubah X menjadi Y, maka ketika X sama dengan 5, ketika X-nya di sini, kita cara mudahnya adalah kita membuat garis bilangan. Yaitu di mana ketika ini 5, ini 10. Nah, ketika X kurang dari sama dengan 5, kita pakai fx yang ini, akar 5. Ini buat visual aja teman-teman, tapi sebenarnya ya benar seperti ini sih, secara garis sih. Kemudian untuk 5 sampai 10, kita Y-nya adalah 2. Ini berarti kan Y-nya. Kemudian untuk X lebih dari 10, kita pakai mutlak min 2X plus 1. Nah, kemudian kita ditanya,
berapa nilai dari F1, F6, dan F11. Di sini kan kita tahu bahwa F1 berarti 1 adalah X. Maksudnya, jadi fungsi itu dia adalah mengubah inputnya X menjadi output. Jadi ketika diberikan nilai 1, F-nya itu berapa? Nah, di sini F1 berarti Fx ketika X sama dengan 1. Nah, ketika X sama dengan 1, kita pakai fungsi yang mana? Kita pakai fungsi yang X-nya berada dalam suatu domain. Nah, di sini kan 1 merupakan bagian dari daerah kurang dari 5. 1 kan di sini. Berarti dia pakai fungsi yang ini. Berarti untuk F1, dia pakai fungsi akar 5 min 1. Akar 5 min X, yaitu adalah akar 4. Atau sama dengan 2. Untuk F6, dia berada di domain yang tengah ini. Atau dia pakai fungsi yang range-nya adalah 2. Berarti F6 adalah 2. Kemudian untuk F11, dia pakai fungsi yang domainnya di X lebih dari 10, yaitu ini. Min 2X plus 1. 11 kan ada di sini, kan di sini ada 6. Di sini ada 11. Jadi dia pakai 2 kali 11 tambah 1. Sama dengan min 22 tambah 1. Min 21. Dalam mutlak, karena mutlak itu pasti positif, maka di hasilnya adalah 21. Jadi F1 tambah F6 tambah F11 adalah 2 tambah 2 tambah 21 sama dengan 25. Nah, jadi kita ketemu jawabannya adalah D. Yaitu untuk nomor 4, apakah dapat dimengerti, teman-teman? Teman-teman boleh kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh langsung raise hand untuk on mic atau chat di Zoom kita ya. Oke, mengerti Kak? Oke, kalau karena teman-teman aku lihat udah pada paham semua, boleh Kak kita lanjut ke soal berikutnya? Oke, lanjut. Kita tadi udah belajar fungsi, sekarang kita akan belajar inverse. Jadi, inverse itu secara definisi kebalikan dari fungsi. Misal tadi fungsi itu adalah X menuju Y, maka definisi inverse adalah F inverse X itu sama dengan, misalnya F inverse Y itu sama dengan X. Jadi ketika Y fungsinya untuk X. Nah, caranya gimana? Idenya adalah, misal kita diberikan Hx sama dengan S min 2 per X plus 2. Kita ada centang pada bilangan berikut yang bernilai kurang dari H inverse. Kita pakai fungsi definisi, di mana apabila Fx sama dengan Y, maka F inverse Y itu sama dengan X. Atau istilah singkatnya, kita menggantikan X dengan Y. Jadi ketika ada Hx, misalkan Hx sama dengan Y. Jadi Y sama dengan X min 2 per X plus 2. Inverse-nya yaitu ketika kita mengubah X sama dengan Y min 2 per X plus 2. Nah, ya, Y plus 2. Nah, di sini gimana caranya kita mendapatkan nilai Y lagi. Ini kan X sama dengan, kita balik ke Y lagi. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan Y plus 2, yaitu X kali Y plus 2 sama dengan Y min 2 per Y plus 2 kali Y plus 2. Di sini kita bisa eliminasi, kemudian di sini ada XY plus 2X sama dengan Y min 2.
Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan Y. XY minus Y plus 2X sama dengan Y min 2 min Y. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 2X. XY min Y plus 2X min 2X sama dengan Y. Y min Y kan 0 ya. Berarti min sama dengan min 2 min 2X. Ini bisa coret. Berarti X Y min Y sama dengan min 2 min 2X. Di sini kita bisa faktorkan Y. X, Y min Y dibagi oleh 1 sama dengan min 2 min 2X. Maka di sini kita ketemu Y inverse adalah min 2 min 2X per X min 1. Ini adalah hasil inverse kita. Nah, secara cepat untuk fungsi yang ini, itu teman-teman misal ada berkali. Secara cepatnya AX plus B per CX plus D, misalnya fx ya. Maka inverse-nya itu adalah min di X. Apa gitu. Oh iya benar. Min dx plus d per dx min ax. Nah, jadi seperti ini. Kan tadi yang ditanya adalah H inverse min 1. Oh iya, karena Y tadi adalah H inverse, berarti H inverse X adalah min 2 min 2X per X min 1. Kemudian yang kan ditanya adalah H inverse 1, kita tinggal substitusikan 1 ke dalam X, yaitu min 2 dikali 1 per 1 min 1. Bentar. Ini apa yang salah nih? Kurang paham cara yang pertama. Bentar nanti. Bentar ya. Oh, ini min 1 ya. Berarti inverse min 1, min 1, min 1, min 1 sama dengan min 2 plus 2 per min 2. Min 2 plus 2 adalah 0, berarti H inverse 1 adalah 0. Nah, di sini yang ditanyakan adalah beri centang pada bilangan yang kurang dari inverse min 1. Di sini adalah 0. Kemudian karena diminta bilangan yang kurang dari 0, maka otomatis ini salah. Ini udah pasti benar. Kemudian H0 adalah berapa? H0 adalah kita masukkan 0 ke dalam substitusi. Jangan di sini deh. Enggak apa. H0 ini sama dengan 0 min 2 per 0 plus 2 sama dengan min 1. Ini termasuk H2. H2 berapa? H2 itu 2 min 2 per 2 plus 2. Sama dengan 0, ini tidak termasuk. H inverse 0 adalah, karena H inverse adalah ini, berarti H inverse 0 adalah min 2, min 2 dikali 0 per 0 min 1.
Berarti min 2 per min 1 sama dengan 2. Nah, karena H inverse 0 sama dengan 2, maka ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah min 5 dan H0. Nah, itu penjelasan singkatku. Nah, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari, aduh, next lagi, Kak. Enggak. Kalau misal pusing, aku jelasin ulang bagiannya kurang paham. Bagian yang ini, tak? Apakah kalian bingung dengan cara yang ini? Cara cepatnya ada, Kak? Oh, ada cara cepatnya. Ya, jadi tim studies menemukan cara cepatnya. Gimana sih cara mengerjakan ini dengan cepat? Kita pakai definisi inverse. Di mana di fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Jadi, kita cari kapan ketika eh, H inverse ini bernilai, H adalah bernilai 1, Hx sama dengan 1. Nah, di sini tadi kita mencari H0 di sini adalah min 1. Aku taruh di ungu sini. Nih, cara cepat. Di sini kan H0 sama dengan 1. Min 1. Maka H, H inverse min 1 itu adalah 0. Kita pakai definisi inverse yang ini. Nah, kita udah tahu bahwa H inverse min 1 adalah 0. Maka kita mencari angka kurang dari 0, yaitu H0 itu sendiri dan min 5. Ya, ini cara cepat yang kalian harus tahu dulu. X berapa yang menghasilkan min 1. Nah, mungkin itu dari aku. Untuk nomor 5, bisa gak kalau pakai nyari? Iya, iya bisa. Ya ini, benar. Kalau nyari H inverse, X bisa. Bisa banget. Ya dari ini. Ini cara cepat. Tapi teman-teman harus menebak berapa angka yang dihasilkan HX untuk menghasilkan min 1. Gitu. Mungkin itu dari aku. Apakah bisa dipahami atau mau dilanjutkan? Cara singkat. Gimana teman-teman? Ketik 1 kalau paham. Oke deh. Dua. Dua artinya apa, Lili? Oke. Mungkin Ya, bisa dilanjut kali ya. bisa langsung kita next ke soal berikutnya, Kak Hafiz. Oke. Yang kalau mau SS tadi, nah, ini ya lebih ringan daripada inverse, yaitu fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi warna apa ya? Hijau kali ya. Komposisi. Ini hijaunya kelihatan nggak? Kelihatan Kak, cuman mungkin biar aman bisa pakai biru tua aja kali Kak. Oke, siap. Nah, fungsi komposisi ini singkatnya adalah komposisi itu merupakan operasi. Jadi misal ini tuh adalah komposisi. Jadi F komposisi G dengan parameter X itu adalah F dengan parameter Gx atau inputnya Gx. Jadi ini adalah fungsi dalam fungsi. Nah, ini singkatnya kita memasukkan fungsi ke dalam parameternya fungsi.
Gimana cara bahasa ini? Misal contoh ini. Di sini fx dan gx, berarti f komposisi gx-nya itu kan adalah f gx. Berarti kita masukkan f parameter gx. Gx di sini kan x kuadrat plus 1. Berarti fx kuadrat plus 1 kita memasukkan mengganti seluruh x dengan x kuadrat plus 1. Berarti kan karena fx-nya adalah x plus 1, dia adalah x kuadrat plus 1 plus 1. Berarti f komposisi gx adalah x kuadrat plus 2. Ini untuk f gx. Nah, ini secara teori. Kemudian untuk penerapan ini cukup ringan, karena untuk yang P di sini diminta f G2 min 4. Nah, kita tahu bahwa G2 di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi tipsnya adalah parameter paling dalam, fungsi dengan parameter paling dalam. Ya. Fungsi yang ada di dalam fungsi itu dikerjakan terlebih dahulu. G2 di sini adalah kita memasukkan angka 2 pada fungsi Gx. Jadi G2 itu berapa? G2 itu kan 2 kuadrat plus 1 dikurangi dengan 4. Jadi di sini adalah F 2 kuadrat plus 1 adalah 5 dikurangi 4. Di sini adalah F1. Nah, F1 di sini adalah X plus 1. F1 adalah 1 plus 1. F1 sama dengan 2. Kemudian untuk Q, itu dia pakai fungsi komposisi GF0. GF0 berarti dia memasukkan parameter ini tadi. Ini kembali ke ini FGX ya. Jadi kita masukkan dulu X plus 1 GF GF0 itu sama dengan G dengan F0-nya adalah 0 plus 1 sama dengan G1 sama dengan, nah G1 dengan G1 ini G1 ini. Nah, G1 di sini kita memasukkan angka 1 ke dalam variabel X-nya. Di sini ada 1 kuadrat plus 1. Maka G1 adalah 2. Nah, maka apa hubungan P dengan Q? P-nya 2, Q-nya 2. Hubungannya adalah sama dengan. Nah, untuk nomor 6 mungkin cukup aman ya. Oke, Siva, terima kasih. Ya, mungkin untuk nomor 6 seperti ini. Nah, apakah dari teman-teman mudah dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, boleh nih teman-teman kalau misalnya ada yang masih kurang paham bisa di chat Zoom kita aja ya. Oke, kalau misalnya udah ngerti, aman Kak katanya. Boleh langsung di next aja Kak ke soal berikutnya. Oke, next ke soal berikutnya. Ya, coba mau SS dulu, aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nah, nomor 7, yaitu fungsi lanjutan atau bisa kita sebut persamaan garis lurus. Jadi, untuk nomor 7, persamaan garis lurus yang saling tegak lurus dengan Y min 2X sama dengan 1, itu berpotongan dengan garis Y min X sama dengan 1 di X sama dengan 0. Ini kan cukup bahasa apa ini? Cara menerjemahkannya adalah kita harus tahu dulu teori persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu kita notasikan dengan Y sama dengan MX plus C. Di mana
M ini adalah gradien. Nah, gradien itu apa? Gradien itu, kalau kata mentor studi tahun lalu yang bernama Izat, itu adalah perubahan Y terhadap X. Jadi berapa besar Y untuk suatu X. Atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian untuk C itu adalah konstanta. Dia berpengaruh untuk posisi garisnya, tapi tidak memengaruhi bentuk garis. Jadi mau C-nya berapapun, garisnya tetap lurus, tidak akan mempengaruhi bentuk garis. Maksudnya garisnya tetap begitu, tidak berubah. Terus perlu diketahui untuk membuat garis, itu dengan cara Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian untuk titik potong, jadi yang dinamakan titik potong itu ketika Y-nya sama. Ketika Y1 sama dengan Y2. Kemudian untuk teori gradien, jadi ketika dia sejajar, karena sejajar namanya kemiringan sejajar, M1 akan sama dengan M2. Ketika dia tegak lurus, dia akan jadinya bernilai min 1. M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Nah, jadi ini bekal yang kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 7. Ya cukup banyak, tapi ya insya Allah ini akan berkelanjutan sampai kuliah. Jadi teman-teman tidak akan menyesal mempelajari ini. Jadi diketahui persamaan garis lurus itu tegak lurus dengan bidang Y min 2X sama dengan 1. Suatu fungsi tegak lurus dengan, jadi di sini kan coba kita naruh ini tuh sebagai persamaan 1. Berarti kan M1 dikali dengan M2 itu sama dengan min 1. Persamaan garis lurus yang sangat tegak lurus. Nah ini misal persamaan yang kita tulis ini ada gimana? Ini aja deh. Ini ibarat ini adalah persamaan 2. Ini adalah persamaan 2 dengan M2. M2-nya adalah, nah kita tahu bahwa persamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan X plus Y. Jadi kita bisa ubah persamaan ini dengan Y sama dengan 1 min 2. Y sama dengan 2X plus 1. Nah, karena Y sama dengan 2X plus 1, kita tahu bahwa M-nya adalah 2. Nah, anggap persamaan ini adalah persamaan dengan M2-nya adalah 2. Berarti M1 dikali 2 sama dengan min 1. Maka M1 sama dengan min setengah. Nah, kita mengetahui bahwa gradien dari persamaan yang kita cari itu adalah min setengah. Kemudian berpotongan di garis Y min X sama dengan 1. Di X sama dengan 0. Oke. Tadi kan teorinya berpotongan itu artinya Y1 sama dengan Y2. Maka kita akan cari Y-nya berapa kita temukan di X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan
berpotongan di X sama dengan 0. Jadi Y min X sama dengan 1 itu kita bisa peroleh Y min 0 sama dengan 1, Y sama dengan 1. Jadi ketika Y-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 0, mereka itu berpotongan. Artinya kita bisa memperoleh garis dari persamaan garis lurus ini, di mana persamaan garis lurusnya adalah kita ketahui informasi-informasi ini. Y min Y1 sama dengan MX kita tahu bahwa tadi Y1-nya kita ini Y1, ini X1, sorry. Berpotongan itu seperti apa? Berpotongan itu misal ini garisnya jangan dilihat aja. Y min 1 sama dengan min setengah dikalikan dengan X min 0. Y sama dengan Y min 1 sama dengan min setengah X. Y sama dengan min setengah X plus 1. Nah, tadi yang diminta apa? Jadi dimintanya kan persamaan garis lurus saling tegak lurus dengan Y min 2X sama dengan 1, berpotongan di Y min 1 min X sama dengan 1 di X sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai AX plus BY sama dengan 1. Jadi kita ubah bentuk persamaan garis lurus kita itu dengan bentuk AX plus BY sama dengan 1. Oke, kita udah punya Y, X plus 1, jadi kita bisa tambahkan kedua lurus dengan setengah X. Jadi di sini kita bisa peroleh setengah X plus Y sama dengan 1. Nah, di sini kan sudah sama bentuknya ya. AX plus BY sama dengan 1. Jadi kita peroleh di sini adalah A sama dengan setengah, B sama dengan 1. Ini sama dengan setengah. Maka yang ditanyakan adalah A kali B. A kali B adalah AB adalah setengah dikali dengan 1. Hasilnya adalah setengah. Oke, jadi kita ada ketemukan hasilnya adalah D. Oke, untuk nomor 7, kurang lebih seperti ini. Dari teman-teman, aman nggak? Oke, teman-teman ketik 1 kalau aman. Oke, aman, aman, aman. Ya, terima kasih atas Oke. Kak Hafiz, aku mau ngingetin kalau waktu untuk pemaparan materi ini sisa 10 menit lagi, tapi apabila Kak Hafiz butuh waktu extend tambahan, kita bisa kasih 15 menit lagi. Terima kasih, Kak. Belum Oke, SS, ya. Kak. Oke. Ya, terima kasih Kak Syifa atas kesempatannya. Ya, mungkin kita akan extend sedikit kalau misal ini belum terpenuhi. Tapi ya aku usahakan akan keluar. Udah, ini monggo bisa di-access teman-teman. 1, 2. Oh, Kak, gimana caranya nentuin antara M2 sama M1? Nah, menarik. Sebenarnya kita tidak perlu tahu M2 yang mana, M1 yang mana. Yang jelas kita cukup perlu tahu eh, salah satu dari yang diketahui. Jadi kan di sini kan diketahui bahwa persamaan garis lurus itu saling tegak lurus dengan persamaan Y-2X sama dengan 1. Berarti kan ada suatu persamaan Y sama dengan MX plus C. Karena ini Y1 sama dengan MX plus C. Itu tegak lurus dengan persamaan ini. Y2 sama dengan 2X plus 1. Nah,
ini M-nya 1. Nah, di sini kan 2X kan berarti karena formatnya adalah MX, berarti 2 ini kan adalah M. Berarti M2 itu adalah 2. Sedangkan M1 ini yang dicari. M1 berapa? Karena dia tegak lurus, kita ketahui informasinya, maka akan terjadi seperti ini. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 yang dicari dikali 2, 2 adalah M2-nya sama dengan min 1. Lalu kita ketahui M1 sama dengan min 1 dibagi 2. Jadi seperti itu cara untuk mencari M1 dan M2-nya. Oke, terima kasih. Kembali. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 8. Persamaan kuadrat X kuadrat plus P min 2X plus P kuadrat 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar real dengan selisih 2 min P untuk P elemen N. Sumbu simetri dari persamaan kuadrat dengan akar min P dan P adalah X sama dengan. Jadi di sini kan kita persamaan garis lurus ya. Terus ini adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di sini itu formatnya adalah Y itu sama dengan A dikali X min X1 X min X2. Nah, ini adalah persamaan umum. Nah, di sini A, X1 dan X2 ini apa? Jadi X1 dan X2 itu adalah absis ketika ordinal atau Y itu sama dengan 0. Jadi X1 dan X2 ini singkatnya adalah akar-akar dari persamaan Y. Kemudian A itu merupakan konstanta yang mempengaruhi bentuk. Jadi kalau tadi C ini tidak mempengaruhi bentuk, hanya mempengaruhi posisi, ini A ini mempengaruhi bentuk seberapa lebar. Oh iya, untuk persamaan kuadrat ini adalah parabola. Jadi persamaannya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, persamaan ini itu punya gradien. Gradiennya adalah Y sama dengan, bukan Y sama dengan. Gradien itu kan adalah M ya. Gradiennya adalah F aksen X, atau turunan pertama dari fungsi. Kemudian, sedikit tips untuk akar-akar persamaan. Yaitu X1 ditambah X2 adalah min B per A. Untuk X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini tuh untuk dalam format Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jika formatnya seperti ini, maka X1 plus X2 adalah min B per A dengan X1 X2 sama dengan C per A. Jadi kita akan menggunakan rumus-rumus yang ada di sini untuk mengerjakan nomor 8. Persamaan X kuadrat plus P min 2X plus P kuadrat plus 1 itu punya dua akar real dengan selisih 2 min P. Jadi kita punya sesuatu yang diketahui. Persamaannya punya dua akar real dengan selisih 2 min P. Jadi di sini kita tahu bahwa X1 min X2 itu sama dengan 2 min P. Kemudian kita juga diketahui di sini. Di sini kan kita bisa peroleh
untuk persamaan ini, ntar aku turunin ke bawah sedikit. Kan untuk persamaan x kuadrat plus p min 2 x plus p kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini kan bisa kita ubah dalam bentuk ini kan. Di sini adalah A-nya. A-nya sama dengan 1. Ini adalah B-nya. P min 2. Ini adalah C-nya. C sama dengan P kuadrat plus 1. Kemudian Y-nya adalah ini. Nah, tambah jelek. Kita punya sesuatu yang diketahui di mana persamaan ini punya dua akar rel. Dua akar rel sendiri berarti di sini adalah X1 dan X2-nya. Yaitu X1 selisih X1 min X2 itu adalah 2 min P. Kemudian untuk X1 tambah X2-nya, kita ketahui pakai cara ini tadi. Min B per A. Di sini B-nya adalah P per P min 2, A-nya adalah 1. P min 2. Di sini kita pakai cara eliminasi untuk mencari X1, X2-nya. Di sini kita coba pakai kurang. Atau tambah ya, aku lupa. Oke, kita pakai tambah aja. Di sini kita peroleh 2x1 sama dengan ini kan min P plus 2 ya. 2 plus min 2 itu adalah 0. P min P plus P itu adalah 0. Berarti ini adalah 0. Berarti bentar, aku rapin dulu. Berarti X1 adalah 0. Di sini kita udah peroleh nih, X1 sama dengan 0. Lalu kita bisa cari X2-nya dari mana? Kita cari pakai persamaan ini. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C per A itu adalah P kuadrat plus 1 per A. Nah, tapi di sini karena kita tahu X1-nya adalah 0, maka ini kita juga bisa peroleh P kuadrat plus 1 hanya 1 ya. Sorry. Ya, P kuadrat plus 1 sama dengan 0. Yes, kita tidak perlu mencari X2-nya ya. Karena kita di sini tuh mencari sumbu simetri dari persamaan kuadrat dengan akar min P dan P. Jadi di sini kita punya dua akar persamaan yang mempunyai relasi di P. Nah, di sini kita akan mencari P itu bernilai berapa. Nah, di sini kita peroleh bahwa 0 itu adalah P kuadrat plus 1. Bentar. Bentar. Duh, kok salah? Mas, maaf revisi soal. Oh iya, pantas aku agak bingung. Ini ada revisi dari panitia. Ini soalnya sebenarnya P kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, iya. Jadi, sorry, agak ngelag sedikit. Karena
tidak ketemu jawabannya kalau kuadrat plus 1. Jadi di sini soalnya adalah P kuadrat min 1. C-nya adalah P kuadrat min 1. P kuadrat min 1, P kuadrat min 1. Nah, di sini kita bisa peroleh P kuadrat min 1 itu kan kayak P kuadrat min 1 kuadrat. Di mana P kuadrat min 1 kuadrat itu adalah ketika ada A kuadrat plus B, min B kuadrat. Itu sama dengan A plus B, A min B. Nah, di sini kita bisa peroleh P kuadrat min 1 itu sama setara dengan P plus 1 dikali P min 1. Di sini kita bisa peroleh di mana P sama dengan min 1 dan P sama dengan 1. Atau P plus 1 sama dengan 0, atau P sama dengan min 1, atau P min 1 sama dengan 0, atau P sama dengan 1. Ya, oke, terima kasih atas koreksinya. Nah, di sini kan P-nya kan elemen natural. Nah, bilangan natural ini itu adalah bilangan yang eh, bilangan bulat positif gitu. Dimulai dari angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Maka P yang memenuhi dari persamaan ini yaitu P sama dengan 1. Jadi sumbu simetri dari persamaan kuadrat ada di. Sorry, guys. Oke, lanjut. Oh iya, aku lupa masukin rumus sumbu simetri. Sumbu simetri di sini sumbu simetri. Sumbu simetri di sini adalah namanya parabola. Itu kan ada titik puncak di mana dia mempunyai X yang menjadi pusat simetrinya. Jadi sumbu simetri di sini maksudnya adalah X yang berada di tengah-tengah parabola atau sama dengan X puncak. Nah, X puncak ini rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian untuk Y puncaknya, iya, Y puncaknya, itu rumusnya adalah min D per 4A. Ini asal rumusnya dari mana? Ya, kalau ada kesempatan nanti bisa tanya aku. Pada ininya yang dicari adalah sumbu simetri. Oke, jadi kita udah ketemu P sama dengan 1. Kemudian kita telah lagi soalnya. Sumbu simetri dari persamaan kuadrat dengan akar min P dan P adalah X sama dengan, nah ini dia yang ditanya X-nya sama dengan berapa. Jadi ada suatu persamaan. Y sama dengan, ini anggap aja Y2. Y2 itu sama dengan X min P. X min P dengan X plus P. Nah, ini kita udah tentukan P adalah 1. Jadi Y sama dengan X min 1. Y sama dengan X plus 1. Bentar. Oh iya, sorry. Kita pakai ini tadi ya, pakai persamaan nomor yang ini, di mana Y sama dengan A dikali X min 1, X min X1,
dikali dengan X min X2. Jadi di sini ada A, di sini ada A, kemudian kita kalikan, dia sama dengan A, di sini X min 1 X plus 1, itu sama dengan kalau yang tadi A tambah B dikali dengan A kurang B, itu adalah X kuadrat min B kuadrat, berarti ini juga X kuadrat min 1. Atau dia sama dengan AX kuadrat min 1 min A. Ini gak sih? Karena yang ditanya dari adalah sumbu simetri, maka sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Di sini kan ini sebenarnya adalah AX kuadrat min 0X min A, di mana A adalah A, min 0 ini adalah B, min A adalah C. Maka sumbu simetrinya adalah min B adalah 0 per 2A, atau sama dengan 0. Jadi, setelah jauh kita mencari panjang, kita ketemu sumbu simetri adalah 0. Ya, cukup ribet untuk caranya. Jadi caranya sepanjang ini untuk mencari hasil sama dengan 0. Nah, atau ada cara cepat lain, di mana ini untuk benar-benar cara cepat ya. Sumbu simetri dari persamaan kuadrat dengan akar min P dan P adalah, jadi sumbu simetri itu kan rumusnya min B per 2A. Atau ini sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Ya, per 2. Nah, kita tahu X1 plus X2 itu sama dengan P ditambah min P per 2. Nah, kita tahu P min P adalah 0. Hasilnya adalah 0. Ini untuk cara cepat. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin untuk nomor 8 ini cukup panjang ya. Adakah yang mau ditanyakan? Atau mau lanjut bahas soal yang berikutnya?